Ya, silakan Kak Pandu. Suaranya belum keluar. Suaranya nggak, Kak? Nah, Lagi tapi ngapa-ngapain kecil ya, aja masih ya. kecil ya. Itu anak ini. Tivin. Lanjutkan ini. Iya. Tes, sekarang ada nggak? Iya, kecil loh. Kecil ya. Ntar aku coba pakai headset kalau gitu. Oh ya, tenda kan udah ada yang di TV nih ya. Siapa? Ya. Itu Hajaj. Hajaz ya. Ya. Nah, nanti bisa ditanyakan. Iya. Ya, kalau yang sudah apa namanya? Sudah Steven boleh di rename namanya sesuai dengan ininya, apa, mesin kecerdasannya. Hah? Apa? Situ gerak. Kak, ada suaranya nggak? Nah, tes. Ya, coba lagi. Ada nggak, Kak, suaranya? Ya, sekarang. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. kalau bisa hadir di pertemuan kali ini, gimana Ibu-Ibu kabarnya, sehat semua? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wala umuri dinwadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, sebelumnya Kak boleh minta izin buat share screen. Oh iya. Ya. Jadi Ibu-Ibu, alhamdulillah kalau misalkan ada yang udah dites Steven, ada yang udah eh, mengenal nih karakter genetik anak-anak kita, cucu kita, atau misalkan saudara kita. Jadi gini, ketika kita mempelajari eh, apa sih watak itu dan apa sih karakter orang itu gitu, itu sebenarnya akan mempermudah kita untuk mempelajari, oh ternyata anak itu tuh sudut pandangnya beda dengan kita, atau misalkan oh ternyata dia tuh nggak niatan untuk menyinggung kita, karena dalam setiap karakter itu dia ada gaya bahasa masing-masing. Nah, tiap gaya bahasa ini yang masih kebanyakan itu kita sama ratakan dengan kita gitu. Aku izin share screen ya, Ibu-Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi potensi genetik berdasarkan mesin kecerdasan. Nah, masalah optimalisasi genetik ini apa sih, genetik dan mesin kecerdasan itu? Nah, sebelum kita masuk ke inti dari Steven ya, aku remind lagi nih Ibu-Ibu mengenai surat Al-Isra ayat 84. Ini adalah surat yang sering diulang dalam hal parenting, dunia psikologi juga gitu. Karena dalam surat Al-Isra ayat 84 ini yang artinya, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, di ayat ini tuh selain menjelaskan bahwa orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing, ini juga ada tersirat bahwa setiap manusia itu membawa genetik atau membawa karakter yang berbeda dari setiap orang lainnya. Nah, kita sebagai manusia tidak berhak untuk menjudge mana yang salah dan mana yang benar terlalu saklek gitu. Karena yang benar dan tidaknya itu hanya Allah yang tahu gitu, Ibu. Terutama kalau misalkan kita ngebahas sesama Muslim gitu ya. Lalu ada ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ini sangat terngiang-ngiang banget gitu. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya
Mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, sebenarnya ungkapan ini yang diungkapkan 1400 tahun yang lalu, ketika aku mempelajari di ilmu psikologi di dunia kesehatan mental, ini benar banget gitu. Karena setiap generasi itu, walaupun kita fisiknya sama, otaknya sama, tapi kapasitas atau kekuatan otak kita tuh beda-beda gitu, ibu-ibu. Beda halnya, kalau zaman dulu ibu-ibu mungkin ngalamin yang namanya hidup yang penuh dengan perjuangan gitu. Segala sesuatu tuh harus diperjuangkan dulu buat ngedapetinnya. Beda dengan anak-anak sekarang yang segala sesuatunya tuh udah instan. Ada sosial media, ada internet, ada gadget gitu kan. Jadi anak-anak sekarang tuh udah simple banget gitu kehidupannya tuh beda dengan generasi ibu-ibu. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya ketika dulu ibu-ibu punya pengalaman harus struggle, harus ada perjuangan dulu untuk mencapai sesuatu, maka settingan otak ibu-ibu sekalian tuh akan lebih kuat, lebih bandel dibandingkan otak-otak anak-anak sekarang yang dimana mereka itu kebanyakan diberikan fasilitas yang segala udah simple gitu, segala udah cepet. Jadi mereka daya juangnya agak kurang dibandingkan ibu-ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Nah, selain itu juga perbedaan lainnya adalah dari kapasitas atau daya ingatnya. Dulu, ibu-ibu dan teman-teman sekalian di sini, kapasitas otaknya tuh digunakan untuk berjuang, untuk berusaha gitu kan. Sedangkan anak-anak sekarang karena mereka agak malas, daya juangnya yang berkurang, tapi kemampuan daya ingat mereka tuh lebih tinggi. Makanya anak-anak sekarang tuh baru dikasih tahu tuh udah gampang cangkemnya gitu. Nah, mengenal bagian otak ini, otak manusia itu kan ada kiri dan kanan. Di bagian otak manusia itu ternyata sebagian otak sebelah kiri itu adalah otak yang dimana dia membawa watak orang yang teratur, orang yang senang kedisiplinan, itu otak sebelah kiri. Lalu di otak sebelah kanan itu membawa karakter orang-orang yang senang dan kebebasan, kesenian, alam, terus tentang tentang apa naturalistik gitu. Nah, bagian otak ini tuh dua-duanya dipakai dalam waktu yang bersamaan. Bedanya, setiap orang itu punya persentasinya. Ada orang yang 100% misalkan menggunakan otak kirinya, jadi dia sakok banget kah, atau gimana. Atau ada orang yang 40% menggunakan otak kiri, 60% menggunakan otak kanannya gitu. Jadi karakter orangnya tuh yang sedikit agak santai, enjoy gitu. Nah, Roger Walcott Sperry ini ilmuwan yang mempelajari tentang karakter dan otak, ternyata kita sebagai manusia itu walaupun punya fisik yang sama, otak yang sama, kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Satu informasi itu bisa jadi beda tafsir setiap orang. Mengenai karakter, karakter kita itu adalah karakter gabungan antara yang dibentuk oleh karakter fenogenetik atau dan juga karakter yang dibentuk oleh lingkungan. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada yang peribahasa yang bilang kalau kita itu bagaikan kertas kosong gitu. Jiwa kita itu bagai kertas kosong. Jadi kita bisa diisi, bisa diberikan coretan tuh gimana kitanya gitu. Benar nggak ibu-ibu? Ada pernah dengar Iya. peribahasa seperti itu? Nah, sebenarnya kita tuh nggak kosong-kosong banget gitu. Karena ada yang disebut bahwa karakter genetik bawaan sejak lahir. Karakter ini itu adalah karakter yang Allah titip Ya betul mampuk. pada kita gitu sejak lahir. Ini jilbabnya pakai. Nah, persentasenya karakter genetik itu 20% yang menetap dan faktor lingkungan itu 80%. Bedanya kalau di faktor lingkungan itu kita berubah tergantung lingkungannya gitu. Nah, sedangkan yang genetik ini tetap mau kita dari kecil sampai nanti udah kakek-kakek pun karakter ini akan terus ada di diri kita. Nah, ini ada beberapa apa ya disebutnya tuh karakter itu di tes ada suaranya nggak Ibu? Sinyal. Oke. Nah, karakter itu dipengaruhi oleh eh, beberapa hal gitu. Nah, ada disebut dengan teori strata genetik. Ada dipengaruhi oleh jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive kecerdasan, sama kapasitas hardware. Nah, yang paling dominan, yang nggak terlihat sama kita, tapi itu sangat pengaruhnya tinggi itu, ada di mesin kecerdasan, drive kecerdasan, sama kapasitas hardware. Hal ini bisa kita ketahui itu dari apa? Dari tes.
kapasitas hardware itu IQ ya ibu-ibu, ada tes IQ gitu. Sedangkan mesin kecerdasan dan drive kecerdasan itu bisa dites lewat tes psikologi, baik itu secara tulisan maupun sidik jari. Bedanya kalau lewat sidik jari yang Steven lakukan sekarang itu lebih cepat gitu dibandingkan harus tes tulis. Dari karakter itu kan ada beberapa ya ibu, bagian otak itu ketika dipahami lagi, tiap bagian otak memiliki karakter bawaannya. Ada karakter otak kiri bawah yang disebut sensing, itu karakter orang yang rajin, tekun orang itu. Lalu ada otak kiri atas yang dimana dia tuh disebut otak yang analisis, suka data, itu kita sebut sebagai karakter orang thinking gitu. Lalu otak sebelah kanan yang dia tuh senang dengan kebebasan disebut dengan karakter orang intuiting. Kanan atas dia senang dengan kreativitas. Lalu ada bagian otak kiri bawah yang dimana dia tuh pembawa karakter feeling, perasaan. Lalu ada bagian otak tengah. Bagian otak tengah ini bagian di mana dia lebih serba bisa karena dia dekat ke kiri, dekat ke kanan. Nah, jadi kalau ibu-ibu ada anak-anak yang karakter insting, dia itu serba bisa. Bisa jadi rajin, bisa jadi kreatif, bisa jadi penuh dengan perasaan gitu. Nah, mengenai karakter sensing nih ibu. Oh ya ibu, mohon maaf ya sebenarnya kalau misalkan aku ada sedikit cepat, mungkin kalau misalkan ibu ada yang perlu ditanyakan nanti kita bisa sharing di lain waktu. Karena kebetulan hari ini tuh saya ada rapat dengan itu jam 7-an, jadi mungkin hari ini saya bisa membersama ibu-ibu sampai jam 7 saja. Nah, Mungkin kalau Kakak Pandu ketika nyampein ada yang kurang juga boleh kok ibu-ibu menyela. Ini maksudnya gimana gitu. Jadi ya, nggak apa-apa juga ya. Jadi betul. jangan terpatok bahwa kita bahas tuntas sampai insting gitu. Kalau memang di sana itu ada yang bertanya tentang sensing pun nggak masalah ya ibu-ibu. Hmm. Monggo. Nah, mengenai karakter sensing nih, karakter sensing itu adalah karakter orang-orang yang rajin. Sudut pandangnya itu dia harus menuntut bukti gitu. Pikirannya tuh terangkai, sedang mendapatkan hasil. Chemistry orang sensing itu ada sebelah pojok kiri bawah, dia adalah harta. Jadi karakter sensing itu bukan berarti dia mata duitan, lebih kayak dia akan lebih termotivasi kalau ada pencapaian berupa benda, baik itu uang atau misalkan hadiah buat dia akan gampang termotivasi. Nah, Yang sifatnya materi gitu ya Kak. ya seperti materi. Nah, buat karakter sensing sendiri, sudut pandangnya adalah dia nggak suka sesuatu yang bertele-tele atau sesuatu yang nggak runtut ceritanya. Karena pikiran karakter orang sensing dia harus terangkai dulu sebab akibatnya seperti apa, terus kan awalnya gimana, terus kenapa harus jadi gini. Jadi harus terangkai. Jadi kalau karakter sensing dia agak sukar kalau misalkan lewat sindiran, dia nggak akan peka ke sana. Karena karakter sensing itu dia harus to the point untuk menjelaskan. Nah, karakter Contoh sensing, seperti ini sayang kayak yang tadi harus lugas tegas gitu ya ke sensing. Misalkan contoh ketika menegur itu kan harus bukti ditunjuk yang salahnya di sini diperbaikinya harus begini gitu. Jadi betul. agak dijabarin dulu sayang. Ya, jadi untuk karakter sensing ini, kalau misalkan dia melakukan kesalahan, misalkan ibu-ibu ada nih, anaknya udah karakter sensing. Nah, ketika diberikan atau misalkan dia ngelakuin kesalahan, dia senang kalau misalkan diberitahu salahnya apa. Jadi nggak lewat sindiran. Terus gimana cara memperbaikinya? Jadi kalau karakter sensing, dia lewat sindiran, dia nggak akan peka bahwa dia sindiran itu buat dia gitu. Kata sensing itu akan lebih kena lagi untuk misalnya, oh aku introspeksi dirinya ternyata kesalahan aku ini loh, oh ternyata aku cara memperbaikinya seperti ini loh. Nah itu bisa dia dapetin kalau dapat instruksi yang benar-benar jelas gitu. Kamu salahnya di sini, kamu harus memperbaikinya seperti ini. Nah itu buat karakter sensing. Ya apa-apa Kak Pandu ibu-ibu soleha sedikit ditambahin Ya, ya biar agak lebih jelek ke ibu-ibu ya karena untuk masalah sensing karena kebetulan saya juga berkarakter sensing. Jadi sensing itu ketika melakukan kesalahan harus ditunjuk salahnya di mana, cara memperbaikinya harus gimana. Itu berikut harus dengan contoh, Bu. Harus dengan contoh. Itu sensing. Jadi karena sensing itu kan mencontoh gitu. Jadi kalau misalkan ibu hanya dengan garis besar itu nggak bisa karena dia harus teruntut ceritanya.
kenapa melakukan ini karena begini, nanti akibatnya akan seperti ini. Itu akan jauh lebih kena gitu. Jadi sebelum menegur itu kita bilang dulu bahwa manfaat diperbaiki itu nanti akan begini. Orang juga nanti mencernanya akan baik. Jadi harus jelas, harus sangat jelas gitu. Dan contoh. Jadi jangan, kita itu kan kebanyakan ibu-ibu itu paling senang memberi contoh. Tapi paling sulit itu menjadi contoh gitu. Nah, itu untuk sensing itu karena dia itu karakternya peniru dan dicetak. Mau sensing introvert, extrovert. Nah, ini yang fungsi kita ibu-ibu itu bagaimana kita harus memang mencetak dia atau meniru dia karena kita kan nggak tahu anaknya introvert atau extrovert. Gitu ya, Kak Pandu ya. Betul. Nah, Jadi kita perlu banget buat ke karakter sensing itu memberikan contohnya juga seperti apa yang harus dilakukan dan juga jelas gitu apa yang kesalahan dia dan gimana cara buat memperbaikinya. Nah, walaupun seperti ini beda-beda setiap orang, tergantung bagaimana pendidikan dia di waktu dulu. Terutama kalau misalkan anak-anaknya udah dewasa. Ada yang dia tuh hanya dengan sekali atau 2 kali diberikan contoh, diberikan arahan, dia akan paham. Tapi ada juga yang anak butuh berulang-ulang sampai 10 kali gitu, baru dia benar-benar paham. Hal ini kenapa? Ini bisa dikarenakan faktor pendidikannya dia dulu, ataupun ada IQ-nya juga gitu. Jadi walaupun hal ini secara teoritisnya seperti itu, tapi setiap orang itu beda-beda kapasitasnya. Ada orang yang sekali jadi langsung paham, ada orang yang perlu berulang-ulang untuk dilakukan. Hanya saja di Steven ini memperjelaskan, oh karakter sensing itu cara dia untuk paham kesalahan dia itu seperti ini loh. Nah, terus gimana sih kalau misalkan anak sensing itu apa perbedaan antara sensing ekstrovert dan sensing introvert? Sensing ekstrovert dia itu akan lebih kerangsang untuk melakukan sesuatu ketika diberikan hadiah. Contohnya nih, siapa yang bisa ngerjain PR cepat dalam waktu 2 hari sama mama dikasih hadiah nih, atau misalkan siapa yang hafalannya bisa nambah beberapa ayat sama mama dikasih hadiah. Nah, itu harus disebutkan. Buat karakter sensing, hadiah itu sebagai tujuan, jadi dia akan ngelakuin apapun demi hadiah itu. Pada umumnya yang udah aku temuin juga, karakter sensing itu ketika melihat hadiah itu lebih kayak, oh ini goals aku, oh ini tujuan aku akan dapat apresiasi kalau aku ngelakuin hal ini. Nah, itu sudut pandang karakter sensing extrovert. Beda halnya kalau karakter sensing introvert. Walaupun sama-sama sensing extrovert itu kan karena rangsangannya dari luar, dia butuh rangsangan kayak bentuk hadiah gitu. Tapi kalau sensing introvert, karena dia rangsangnya dari dalam, dia harus ngerasa bahwa aku perlu ngelakuin hal ini. Nah, aku perlunya ini, itu bisa kena kalau dia dapat sparring. Sparring itu lebih kayak misalnya, oh aku nggak mau jadi nomor 2. Oh ternyata teman aku lebih jago nih hafalannya. Dia lebih cepat menghafalinnya. Jadi itu ketika dapat lingkungan seperti itu, dia akan lebih termotivasi buat ngehafalin. jadi yang dibilang sparring di sini misalkan Kakak Pandu nih berkawan misalkan dengan Aputra. Terus Mama bilang kayak gini, anggap Kakak itu sensing. Kakak Aputra udah bisa panahan loh Kak dan pinter banget. Dan Mama tuh tahu loh kalau Kakak tuh bisa. Mungkin lebih ke sana ya sparring itu. Ya, Jadi harus ada yang membuat dia itu menjadi termotivasi gitu loh Bu Ibu. ya. Tidak ada Jadi rivalnya. harus ada rival gitu. Itu kalau yang introvert ya. Iya. Enggak lanjut. Nah, terus hal yang perlu diperhatikan karakter sensing. Sensing itu kan dari bahasa Inggris yang artinya panca indera. Indera gitu kan. Nah, panca indera buat karakter sensing kayak penciuman, penglihatan, sentuhan, pendengaran, dan pengecapan. Ini tuh benar-benar harus dijaga banget buat karakter sensing. Karena ini nih aset buat karakter sensing. Dia akan gampang sakit ketika salah satu panca inderanya itu kena. Nah, lalu karakter sensing juga dia senang yang namanya berolahraga. Karakter sensing itu diberkati dengan otot merahnya yang tebal. Dia itu akan senang atau akan lebih mudah dapat belajar ketika dia banyak bergerak dulu gitu sebelumnya. Misalkan dibawa jogging pagi-paginya atau diberi bantu diajak buat beresin rumah. Nah, karakter sensing ketika dia ngeluarin keringat, dia akan gampang untuk belajarnya. Lalu cara belajar ke karakter sensing. Karakter sensing dia tuh panca indera dan dia adalah punya kelebihan daya ingat yang kuat gitu. Nah, daya ingat yang kuat ini dikarenakan dia senang untuk mengulang.
Jadi kalau ibu-ibu punya anak karakter sensing, ajarkan dia untuk belajar mengulang. Contohnya kayak gini, ketika mempelajari hafalan, kalau bisa ibu-ibu ajarkan dia untuk menghafal dari ayat sebelumnya. Misalkan hafalan itu sampai 10 ayat nih sekarang tuh. Nah, ketika dia mau menghafal ke ayat kedua, ayat yang pertama itu tetap harus diulang lagi gitu. Itu buat karakter sensing. Karena ketika ini dan seterusnya gitu, misalkan ayat kelima, nah nanti dihafalinnya itu dari ayat pertama lagi, ayat 1, 2, 3, 4, 5, baru bisa lanjut kalau udah lancar. Karena karakter sensing ketika dia diberikan pengulangan, dia akan lebih, oh ya, aku udah nempel. Ketika karakter sensing udah nempel nih si informasinya, itu bisa bertahan lama gitu, walaupun dia udah lama nggak merujaah. Karena dia diberkati daya ingat yang kuat, asalkan si informasinya itu udah nempel banget di otaknya. Nah, lalu karakter sensing itu cara belajarnya diberikan arahan. Diberikan arahannya tuh kayak apa yang harus dilakuin dan seperti apa yang harus dilakuin. Dan dia terus diberikan contoh juga, nih cara melakukannya seperti ini. Atau misalnya kita kasih video tutorial deh, kalau misalnya buat belajar itu. Atau misalnya buat di kerjaan diberikan video tutorial yang dimana dia tuh bisa mengulang arahannya seperti apa. Lalu dia seneng kalau ada diselipkan sticky notes. Jadi kalau misalkan dia punya catatan, dia punya eh, catatan sebelum-sebelumnya, itu tempelkan sticky notes yang sebagai kayak highlight-nya gitu. Jadi dia akan gampang, oh ternyata materi ini tuh intinya ke sini loh. Nah, lalu karakter thinking. Karakter thinking, dia tuh orang yang logis, rasional. Terus orangnya tuh kurang peka juga. Nah, karakter thinking itu chemistry bawaannya adalah tahta. Kalau thinking introvert dia mengejar tahta, thinking extrovert dia dikejar tahta. Maksudnya gimana tuh? Orang yang dikejar tahta itu menandakan bahwa orang itu tuh eh, sudah diakui oleh orang lain. Tanpa dia ngobrol pun orang lain udah tahu kalau dia tuh mampu. Karakter thinking ini karena dia kuat di logikanya, kuat di sudut pandang rasionalnya. Ketika dia berbicara, dia seolah-olah kayak udah menguasai ilmunya gitu. Dan orang-orang pun ketika mendengarkan, oh iya dia mampu, kayaknya dia cocok nih buat jadi ketua. Karena karakter thinking ini dia senang mencari informasi tentang sebab akibat yang membuat dia tuh belajar tentang logika dan rasional. Beda halnya dengan thinking introvert, di mana dia tuh mengejar tahta. Mengejar tahta itu seperti apa? Dia akan terus benar-benar giat mempelajari gitu dan menunjukkan bahwa dia tuh mampu buat melakukan hal ini. Jadi ada kecenderungan show up-nya lebih tinggi dibandingkan tinggi extrovert kalau tinggi introvert. Karena apa? Dia akan merasa pede kalau ketika ada orang yang mengakui dirinya. Beda halnya kalau tinggi extrovert, dia nggak terlalu peduli kalau misalkan ada orang yang mengakui kemampuannya. Tapi tanpa sadar, dia itu gampang diterima sama orang lain karena kemampuannya. Sedangkan tinggi introvert, dia benar-benar giat banget buat tunjukin kemampuannya. Nah, thinking itu orang yang senang jaga jarak dan tanya data. Terus gimana sih dengan cara belajar karakter thinking? Oh ya, buat sebelum ke cara belajarnya, motivasi untuk karakter thinking itu adalah untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kalau thinking itu kita kasih arahnya tuh, kakak kalau belajar ini, nanti kakak bisa jadi seperti ini loh. Nanti kakak bisa jadi orang seperti ini loh. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi lebih diutamakan, lebih diarahkan bahwa ketika dia belajar sesuatu ini demi kepentingannya dia gitu. Itu buat ke karakter thinking. Karena dia ngerasa bahwa kalau misalkan dia diarahin tuh lihat orang lain aja bisa ngelakuin hal ini. Tuh lihat mereka bisa mencapai hal ini. Di sudut pandang orang thinking, terus kenapa aku harus jadi orang lain? Jadi gitu. Jadi kalau karakter thinking dia akan lebih kena motivasinya kalau dia tahu apa yang eh, akan meningkatkan apa ke diri dia ketika dia mempelajari hal ini gitu. Nah, cara belajar ke karakter thinking dia sama-sama perlu kompetitif, perlu sparring gitu. Jadi ada disebutnya kayak anak ibu-ibu kalau punya anak-anak karakter thinking, ajarkan dia untuk jadi orang yang kompetitif. Kalau misalkan ada orang yang lebih pintar dari dia, dia harus lebih pintar. Nah, cara memotivasinya seperti apa?
cara memotivasi karakter thinking bukan dengan cara dibandingkan, tapi dengan cara dipanas-panasin gitu. Kasarnya dipanas-panasin kayak gini misalkan. Dia tahu nggak? Mama tuh tahu Ade itu mampu loh jadi ranking pertama karena ketika Mama lihat Ade itu belajarnya cepet banget dibandingkan misalnya si abang yang ranking 1 sekarang. Kayaknya Ade bisa deh jadi ranking 1 ke depannya. Kayak gitu tuh, buat karakter thinking. Terus karakter thinking ajarkan untuk dia punya target dan fokus. Kebanyakan ketika karakter thinking nggak dilatih punya target, nggak dilatih buat fokus ke tujuannya dia akan jadi orang yang random gitu. Orang yang skeptis juga gitu, kayak ngerasa kayak, oh buat apa kok aku ngelakuin ini kan nggak ada pentingnya juga buat aku gitu. Jadi karakter thinking perlu banget buat dilatih. Oh kamu tuh harus punya target, kamu tuh harus punya pencapaian buat sekarang itu. Jadi mungkin apa tuh kalau thinking itu harus tahu ada satu yang difokusin gitu Bu. Karena thinking itu nggak bisa semua diseriusin. Thinking itu ketika misalkan terlalu banyak yang dikerjakan, akhirnya dia nggak dapat goalsnya. Karena dia serius. Beda dengan sensing. Sensing bisa ngerjain apa aja gitu. Itu bedanya tuh. Aku Jadi thinking banyak itu, bisa iya, dikerjain. Ya, Kakak mah iya. harus fokus itu berarti. iya. Jadi buat ke karakter thinking, dia dilatih untuk fokus dulu apa yang dia capai sekarang. Misalkan, terus gimana kalau misalkan karakter thinking Cibi ini, satu kosongnya. Lagi habis. nah gimana kalau misalkan karakter thinking ini Ada eh, biasanya biasa nih. harus apa ya? Oh, karakter thinking ini gimana kalau misalkan dia harus dialihkan, misalkan ada butuh bantuan, orang yang butuh bantuan. Nah, dia seneng kalau ditanya dulu. Ditanya tuh seperti ini, misalkan karakter thinking ini lagi belajar. Kakak, hari ini ada santai jam berapa ya? Mama mau minta bantuan. Nah, itu karakter thinking. Karena karakter thinking ketika dia sedang belajar, ketika dia sedang fokus melakukan sesuatu, keganggu aja misalkan, Kak, bantuin ayah sekarang buat cuci mobil misalkan, tanpa diberikan apa ya, nggak diskusi dulu. Buat dia nanti dia malas buat belajar laginya. Karakter thinking ketika mood dia untuk belajar itu dia butuh banyak waktu untuk aku mau belajar hari ini. Karena dia overthinking dulu sebelumnya. Overthinkingnya kayak gini, dia akan mempelajari apa yang harus aku pelajari sekarang, sampai jam berapa aku mempelajarinya, terus kapan aku selesai belajarnya. Jadi dia bikin schedule-nya dulu gitu buat belajar itu. Tapi ketika dia udah bikin schedule di tengah jalan, di apa sih, tiba-tiba kegeser lah schedule-nya, dia susah balik lagi tuh buat dapetin mood tadi belajarnya. Karena dia udah ngerasa kayak aku udah bikin schedule, ya udahlah, ya ini mah nanti aja aku belajarnya. Awal-awalnya seperti itu. Tapi kalau kelamaan ini dibiarkan, dia akan jadi orang yang malas juga untuk belajar. Ya, aku juga berapa belajar, nanti juga pasti digangguin gitu. Nah, itu karakter thinking itu latih buat dia fokus dulu. Dan ketika kita mau ngajak dia jalan atau misalkan mau ngajak butuh bantuan dia, kita tanyakan apa dia sibuk atau enggak. Itu karakter thinking. Jadi emang mudah ke distract ya Kak ya, Ya, karakter thinking itu. Dan ya. mungkin untuk ibu-ibu juga cara merayu karakter thinking, karena tadi sensing itu kan bahasa cintanya tuh dia merasa dicintai ketika memang diberikan hadiah gitu ya Kak. Hmm. Kalau thinking itu pelayanan. Jadi ibu-ibu kalau kepingin orang thinking itu misalkan semangat untuk belajar, tanya yang membuat fasilitas belajarnya kurang apa. Karena kan pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan semata karena kita nyiapin untuk ke sekolahnya, tapi dengan menanyakan apa perlunya sekolah sekarang, misalkan perlunya laptop, apapun yang membuat penunjang untuk dia belajar, itu bagian dari bahwa dia merasa dicintai gitu, Bu. Hmm. Seperti gitu ya, Kak. Betul Biar banget. agak sedikit, ya. Betul banget. Nah, lalu ke karakter intuiting. Karakter intuiting yang sebelah otak sebelah kanan itu adalah karakter orang yang kreativitas. Lalu motivasi buat karakter intuiting, dia senang ditantang, senang diberikan apa ya, diberikan arahan buat mimpinya. Jadi tantangan dan mimpi buat karakter intuiting ini adalah bensin dia gitu, goals dia gitu. Jadi beda halnya kalau misalkan tadi karakter thinking, dia kalau misalkan punya mimpi, pasti mimpinya tuh yang rasional, yang jelas, yang mungkin bisa dia capai. Tapi kalau intuiting, sebisa mungkin mimpinya tuh setinggi bintang-bintang gitu, tinggi langit. Jadi
sudut pandang karakter intuiting adalah buat apa kita harus membatasi mimpi kita kalau misalnya kita nggak mencapainya pun kita bisa jatuh di antara bintang-bintang. Itu karakter intuiting. Jadi dia itu ketika dia senang menceritakan aku punya mimpi seperti ini, yang menurut kita itu kurang rasional, itu menurut kita terlalu mengawang, kita iyain aja dulu. Karena buat karakter intuiting itu bensinnya dia buat termotivasi belajar. Jadi kayak Jadi contohnya misalkan kayak adek, mah aku nanti kerjanya mau di luar negeri, iyahin aja gitu loh Bu. Itu belum tentu kejadian kok. Iyahin aja karena ketika dipatahkan itu membuat dia tuh jadi kayak ya udahlah, mama aja nggak ngertiin gitu. Itu belum tentu kok Bu. Itu ya, belum tentu. Cuma butuh diiyahin aja. betul. Jadi tantangan dan mimpi ini penting banget buat karakter intuiting. Kalau misalkan dia tantangan atau mimpinya dipatahkan tanpa sadar gitu ya, dia akan jadi orang yang kurang percaya diri, orang yang nggak seneng bergaul, orang yang menarik diri dari lingkungan sosial, karena rasanya dia, buat apa aku bermimpi, kan kata orang lain juga mimpi aku mah ngehayal, mimpi aku mah nggak akan tercapai gitu. Jadi itu akan jadi ngedown buat karakter intuiting itu. Nah, gambaran buat ke karakter intuiting. Intuiting itu chemistry-nya adalah kata. Dia tuh seneng kalau misalkan diberikan motivasi yang ada analoginya, diberikan motivasi yang kayak banyak literasinya, dia tuh seneng banget gitu, karakter intuiting. Terus cara berpikir karakter intuiting, dia gambaran besar. Beda halnya kalau karakter sensing yang di mana dia tuh harus detail dan runtut untuk menilai sesuatu, karakter intuiting itu dia harus udah gambaran besarnya apa gitu. Jadi misalkan kalau kita ngasih arahan tuh, adik sekarang mama pengen adik itu belajar yang pintar karena adik kan buat mencapai tujuan adik ke belajar ke luar negeri atau misalnya kerja di luar negeri. Udah secukup itu aja gambaran besar buat memotivasi karakter intuitif. Jadi nggak perintilan kayak adik itu harus belajar sekarang karena adik tuh kemarin nilainya jeblok A B C D gitu sampai panjang lebar. Dia nggak akan nangkep informasi yang apa kita sampaikan gitu. Sedikit nambahin boleh nggak kakak Boleh, sayang? Bang. Ya, karena kebetulan Bu Ibu anak saya itu yang kecil itu adalah intuiting. Jadi dia sementara ibu bapaknya sensing. Kebayang nggak Bu, kalau misalkan kita tidak kenal siapa kita, kita juga tidak kenal siapa anak-anak kita, ini bisa menjadi potensi berantem. Akhirnya orang tua akan merasa kenapa sih anak aku nggak mendengarkan. Padahal intuiting ketika orang sensing yang perintilan, segala sesuatu senang dengan runtut gitu, detail. Nah, ketika misalkan si anak intuiting udah mulai kebetean, dia akhirnya nggak nangkep apa yang dimaksud orang tuanya. Akhirnya kita bilang bahwa anakku nggak mendengarkan aku gitu. Jadi sebetulnya bukan anaknya yang tidak mau mendengarkan, tapi kita tidak tahu bahasa negaranya intuiting itu senangnya adalah garis besar. Misalkan contoh kecil seperti tadi Kakak Pandu. Dia itu kan sebetulnya Bu apa aturan itu untuk dilanggar. Sementara sensing aturan itu kan untuk dilakukan. Jadi bukan berarti intuitif nggak bisa teratur ya Bu. Tapi cara dia mendisiplinkan dirinya itu beda gitu. Kalau sensing mah ketika perintah itu harus jelas. Adek lakukan cuci piring. Misalkan adek nanti cuci piring ya, itu jelas untuk orang sensing. Tapi harus orang intuitif itu harus pakai analogi-analogi, dibayangkan. Jadi spek otaknya itu imajinasi, membayangkan. Adek nanti mau cuci piring atau cuci mobil. Jadi harus ada selalu pilihan gitu, Bu. Itu spek orang intuiting. Makanya ini penting banget ketika misalkan di stipin itu nggak mesti cuma anak aja. Justru tetap harus satu circle, satu keluarga. Jadi kita nanti akan paham. Oh iya, aku lupa. Aku kan sensing. Sementara aku lagi ngajak bicara orang intuiting. Berarti kita pakai bahasa intuiting. Makanya di sini penting ibu-ibu dan bapak-bapak itu belajar semua genetik, sangat penting banget. Jadi ini jangan target kita nanti ke insting. Boleh kok Ibu nanti di tengah jalan itu bertanya, karena ini belum contoh kasus dan studi kasus. Karena mungkin ini Kakak Pandu ingin menyampaikan sampai insting, untuk secara detailnya mungkin nanti di minggu depan ya Bu Ibu. Kan ini sangat penting banget. Cara belajarnya harus seperti apa, treatmentnya kalau misalkan dia bad mood harus kayak gimana. Ini kan penting banget ya. Leres tuh Bu Ibu. Nah, nanti kita akan bahas tuntas gitu ya. Ini hanya sedikit nyepil ya Kak Pandu. Mangga Lajeng. Betul banget. Jadi uh, sebenarnya ketika kita mempelajari tentang karakter ini, kita lebih kayak diingatkan gitu bahwa dia itu bukan kita dan kita itu bukan dia gitu. Dan kita sebagai orang tua pun walaupun kita tahu anak kita lahirnya seperti apa, tumbuh kembangnya seperti apa, kalau kita tidak mengetahui karakter atau misalkan watak anak kita itu apa,
yang namanya miskomunikasi pasti ada terus. Karena setiap orang itu kan dibekali dengan 20% watak bawaan. Nah, ketika masih anak-anak terutama, yang watak bawaan ini masih lebih kental dibandingkan karakter yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi Belum terkontaminasi ya. belum terkontaminasi banget gitu. Jadi kalau misalkan kayak karakter intuiting yang dia kayak ini, motivasi ini tuh benar-benar perlu banget kita tahu gitu. Misal, oh ternyata anak aku tuh karakternya intuiting. Dia nggak suka kalau misalkan diberikan cerita diberikan arahan yang terlalu perintilan, terlalu detail. Dia malah nggak akan nangkep gitu. Akhirnya kita meminimalis gitu. Terus kebalikannya kalau misalnya, oh ternyata karakter anak aku tuh sensing, nggak bisa tuh kalau misalkan dia diberikan sindiran, nggak bisa tuh kalau misalkan diberikan analogi gitu, karena dia harus jelas dulu apa yang salahnya, seperti apa buat ngebenerinnya gitu. Nah, buat tuh karakter intuiting yang dia tuh orang kreatif dan unik gitu. Unik di sini tuh dia ketika ada metode belajar yang pada umumnya, hawanya tuh untuk mencari metode lain gitu yang buat dia tuh kayak ini kayaknya akan lebih enak kalau kayak gini nih metode ini. Karena intuiting itu nggak seneng yang monoton, dia pasti senang sesuatu yang baru buat dia. Nah, karena kecerdasannya di kreativitas, karakter intuiting itu hal yang perlu diwaspadinya tuh dia gampang bosen cara belajarnya itu. Dia tuh karena gampang bosen, dia harus bikin suasana baru, kayak temukan tempat yang membuat dia nggak bosan gitu. Misalkan belajarnya di atas pohon, atau misalkan belajarnya di mall di mana. Karena karakter intuiting, kalau misalkan adik belajar di kamar di atas meja yang rapi, oh itu nggak bisa. Hawa dia ketika kayak gitu kayak aku tuh ngapain sih gini-gini, aku tuh goalnya seperti apa, jadi overthinking nanti dia kalau misalkan dia maksain belajar, cara belajarnya itu yang harus diem di kamar di atas meja terus nulis dan sebagainya, itu nggak dapat buat karakter itu. Jadi mungkin maksudnya bukan nggak bisa dalam artian tok nggak bisa ya Bu Ibu. Jadi dia itu karakter intuiting itu harus variatif. Hmm. Karena kan kecerdasannya itu kecerdasan kinestetik. Jadi kalau kecerdasan kinestetik itu dia mau sambil basket pun dia lagi menghafal. Dia sambil bergerak aja mainin. Jadi orang-orang intuiting itu senang ketika menggerakkan benda, ketika lagi dengerin guru juga. Karena memang dia itu senangnya bergerak. Seperti yang tadi sensing itu adalah kecerdasan visual. Jadi kecerdasan visual itu harus jelas gitu loh Bu. Kayak feeling, cara belajarnya apa? Kecerdasan itu adalah kecerdasan auditori. Feeling itu kekuatannya di pendengaran. Jadi mungkin biar ibu-ibu nggak terlalu rancu ya Kak. Nanti Ya. kita akan bahas tuntasnya di minggu depan ya, Bu Ibu ya. Kalau ini untuk gambaran besar, biar nanti tuh tahu, oh pantesan anak aku kalau misalkan aku lagi dikasih nasihat, kok dia cuma ngelihatnya kemana. Kadang orang tuh bisa jadi berantem, Bu. Bukan anaknya nggak mendengarkan atau ngelihat kita. Kalau dia misalkan karakter sensing, ketika orang tuanya nasihatin, dia akan ngelihat sisi kita. Tapi orang intuiting, yang penting aku dengerin gitu. Terus terus tuh Bu Ibu. Nah ini bisa jadi miss gitu kan Bu. Jadi nanti kita nggak akan bilang bahwa anak saya nggak mendengarkan saya. Bukan nggak mendengarkan. Cara mendengarkan ibu-ibu itu malah kepinginnya tuh anak-anak ketika dinasihati melihat kita gitu. Apalagi kalau anak laki itu kan paling nggak suka lihat benda. Ditambah lagi karakter yang feeling, dia itu kan kecerdasannya auditori. Dia mau sambil gimana juga dia dengerin gitu loh Bu. Seperti itu. Betul banget gitu. Karena buat karakter intuiting itu kayak main gerakan atau mainin pulpen, bukan berarti dia nggak fokus, malah itu jadi fokusnya dia gitu. Kalau sambil ngegerakin sesuatu tuh. Nah, karakter intuiting, hal yang harus kita ingatkan ke dia adalah dia harus punya mimpi, tujuan dia gitu. Ketika karakter intuiting terlalu fokus kayak, kalau aku kan ngelakuin ini kata mama, aku kan ngelakuin ini kata guru aku, bukan untuk tujuannya dia, lama kelamaan dia jadi anak yang hanya menunggu instruksi dari luar gitu. Ketika dia nggak punya mimpi, dia nggak akan ngerasa jadi apa-apa gitu. Ya udah, aku nunggu kata mama aja, aku menunggu kata papa aja. Jadi intuiting itu perlu banget yang namanya dijaga mimpinya gitu. Nah, buat ke karakter feeling nih ibu-ibu. Karakter feeling itu orientasinya pada perasaan gitu. Jadi main hati. Terus feeling ini dia nggak bisa eh, terlalu lama sendirian. Pasti dia butuh ketemu banyak orang. Chemistry karakter feeling ini adalah cinta. Feeling extrovert itu dikejar cinta, feeling introvert itu mengejar cinta. Bedanya, feeling extrovert itu dia ketika ketemu dengan banyak orang, dia ngerasa orang-orang sekitar itu ngerasa, oh aku
nyaman nih sama karakter orang feeling ini karena dia orangnya baik hati, terus baik empatinya tinggi. Jadi orang tuh nyaman di dekat karakter feeling extrovert walaupun dia nggak sengaja nyari. Beda halnya dengan feeling introvert, dia tuh bawaannya tuh lebih pengen ketemu banyak orang, pengen show up tentang cintanya itu, gitu. Terus karakter feeling yang berorientasi pada orang, ketika dia belajar pun penting banget yang dimana dia nggak bisa belajar sendiri gitu, bukan nggak bisa ya, kecenderungan dia akan kurang fokus kalau belajar sendirian. Dia perlu ada temennya gitu, teman buat sharing, teman buat diskusi, itu perlu banget buat karakter feeling. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya teman, punya anak karakter feeling misalkan dia, "Ma, aku pengen ngajak teman aku belajar di rumah," itu iyain. Karena kebutuhan karakter feeling adalah orientasinya pada orang. Ketika dia nggak ketemu orang, atau misalnya dia belajar nggak sharing dengan orang, lama-kelamaan dia akan ngerasa bosen gitu. Dan kepekaan empatinya jadi hilang ya Bu Ibu. Kalau Hmm, misalkan kita udah tahu punya karakter anak feeling, apalagi yang introvert itu kan senangnya show up. Dalam artian show up itu dia mencari cinta. Jadi itu seneng kalau misalkan mentraktir teman, seneng ngajaknya teman makan di rumah, itu kalau nggak difasilitasi itu bisa jadi mengeraskan hati. Yang harusnya penuh cinta, dia menjadi seorang pembenci gitu. Ini fungsi apa penting banget ketika kita tahu punya anak kita feeling, treatmentnya harus seperti apa, dan nanti goalsnya dia harus kayak gimana gitu, kayak gitu. betul. Jadi benar-benar karakter feeling ini adalah karakter orang yang perlu banget didampingi terus gitu. Apalagi kalau misalnya masih anak-anak. Jadi diajarkan untuk melatih empatinya, diajarkan untuk peka terhadap perasaan orang lain. Nah, Karakter feeling akan lebih jago nanti di sananya gitu. nah, boleh langsung nanya nggak, Kak Pandu? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ya, jadi cara melatih untuk empatinya itu seperti apa ya? Karena ada anak feeling nih, ada pertanyaan ini ya. Jadi ibunya dia insting, ibunya insting, anaknya feeling umur 4 tahun, dan Mhm. dia cukup feelingnya sudah kelihatan dengan kalau main itu dia suka ngatur-ngatur temennya gitu ya. Jadi kayak apa namanya, nanti kamu gini. Nah, kadang-kadang ada kalau misalnya ada temennya yang tidak mau ikut arahan dia, itu dia akan ngambek tuh. Gitu. Aku nggak Iya. mau main sama dia gitu. Akhirnya sampai dibubarin gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, dan tapi yang ininya tuh dia suka apa sih ya, kayak ngomongnya agak kasar, terus agak gimana gitu ya ke orang tuanya. Kadang juga suka nggak ngelihat siapa-siapa gitu. Jadi omongannya kasar lah untuk umur 4 tahun gitu ya. Dan dia ininya feeling. Itu gimana jadi untuk melatih empatinya dan sebagainya supaya potensi Feeling apa, feelingnya Pak? keluar. Gimana? Feeling apa? Feeling apa? Extrovert, Oh, introvert. Iya, iya. extrovert. Extrovert. Hmm. Itu enak, Kak. Ya, tapi gimana nih ibunya kewalahan nih. Kewalahan. Hmm. Coba di kakak atau mau mamah yang jawab. Nah, sebenarnya itu karena feeling extrovert. Oh, yang pertama indikasi ketika dia bahasanya kasar, terus misalkan dia nggak senang kalau misalkan ada orang yang mendengarkan dia, itu identik baterai cintanya kosong banget gitu. Hmm. Nah, baterai cintanya, kalau kata-kata kasar, identik bahwa anaknya itu kurang pujian di rumahnya. Karakter feeling ini adalah karakter Sentuhan orang, fisik, sayang. ah, enggak. Jadi karakter Oh, feeling ini adalah karakter orang yang dia tuh selain sentuhan fisiknya, dia juga butuh yang namanya pujian. Pujiannya harus lebay gitu. Kalau misalnya di rumahnya pelit pujian ke karakter feeling, ih, masya Allah, ada itu pinter, ada itu soleh, misalkan itu jarang banget disampaikan ke karakter feeling. Dia kurang kepekaan terhadap lingkungannya, jadi kurang apresiasi ke orang lainnya, karena dia ngerasa bahwa aku ngelakuin apapun itu nggak diapresiasi sama orang tua aku ngelakuin apapun itu nggak dilihat sama orang tua aku. Nah, nggak dilihatnya di sudut pandang karakter feeling, itu dilihat dari apresiasinya, apresiasi dari sentuhannya, apresiasi dari kata-katanya juga. Nah, selain ini juga kemungkinan besar karakter anak feeling ini dia seringkali diabaikan perasaannya di rumah oleh orang tuanya, baik itu oleh ibunya atau ayahnya. Jadi sebelum ditanya anak ini kenapa, kita tanya dulu gimana pola asuhnya atau misalnya apa yang dirasakan anak ini gitu. Jadi sebelum kita nanya ibu gimana mendidik anaknya, pertama itu kita akan
sukar untuk menemukan alasannya kenapa. Anak karakter feeling dia senang banget kalau ditanya tentang perasaannya. Jadi kita pancing aja nih. Adek gimana perasaan di rumah? Adek gimana nyaman gak main sekarang di luar? Dia biarin aja ngecoblak sana. Aku tuh nggak nyaman di rumah tuh gini-gini ini. Aku nggak nyaman ketemu orang tuh karena gini-gini. Nah, nanti dengan sendirinya, ketika dia udah merasa nyaman di rumah, barulah kita disebutkan arahan. Adik, sebenarnya Adik itu kan karakter seorang pemimpin. Nah, feeling extrovert itu kan dia menggembleng orang, mencetak orang. Adik tuh tahu nggak kemampuan Adik itu bisa diduplikasiin ke orang lain biar semakin orang lain hebat, Adik juga ditambah hebat. Kalau misalkan ada teman Adik yang dia tuh nggak mau ikutin kata-kata Adik, sama Adik kayak gini ya gaya bahasanya biar dia tuh, oh iya aku paham sekarang maksud Dan gaya Adik itu bahasa apa. seperti itu untuk anak usia 4 tahun bisa ya? 4 tahun kakak saya, Iya, jadi oh masih iya, kecil. sorry maaf. Buat anak 4 tahun itu ya pertama kita isi dulu batas cintanya, kasihnya itu. Tanya dulu aja tentang perasaannya nih. Karena buat karakter anak 4 tahun itu kan kita didik dia sebagai raja gitu kan. Sebagai raja tuh kita tanya apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan. Jadi sebelum anak melewati usia 5 tahun, didiklah anak-anak kita itu sebagai raja gitu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan tuh kita iakan. Hanya kita arahkan nanti ke depannya gitu. Tapi nggak langsung dipatahin dulu di awalnya. Oh itu tuh nggak boleh ada punya perasaan kayak gitu tuh. Yang harusnya Boleh ada, nambah. oh ada apa sedih ya, oh ada benci ya sama orang ini. Itu kayak mengafirmasi emosinya. Barulah ketika udah mengafirmasi, nggak apa-apa kode. Kan setiap orang itu juga mungkin dia nggak di sana. Nah, ini baru dapat arahan ke sana gitu. Jadi buat karakter feeling extrovert ini kita pancing apa yang dia rasain gitu. Belajar karena enaknya karakter feeling, dia senang bercerita tentang diri dia gitu. Dan pancing aja gitu misalkan. Adik kenapa? Misalkan bukan kenapa. Adik di rumah nggak nyaman ya. Ya kita langsung kenain aja emosinya. Nggak ditanya kenapanya gitu. Ya, kalau misalnya ada sesuatu yang dia inginkan gitu ya, terus nggak terpenuhi, itu pasti langsung tantrum tuh. Hmm, itu udah berarti udah bisa dibilang ngedrop Lobet. banget gitu baterai kasihnya. Jadi dia ngerasa kayak nggak pernah dapat apresiasi gitu di lingkungannya. Baik itu di sekolahnya atau di rumahnya. Terutama di rumah sih kalau anak-anak usia 4 tahun ini. Boleh nambahin nggak? Boleh, Mas? Sedikit, iya, iya. Untuk nambahin ya, untuk menghadapi anak yang berkarakter feeling, ketika tantrum itu udah indikasinya memang banyak pengabaian di perasaannya gitu. Jadi kalau feeling itu kan yang tadi intuiting itu halu. Dia itu kan suka menghayal, aku nanti pengen jadi presiden, aku dulu pernah naik kereta, itu halu. Tapi kalau feeling itu adalah lebay. Lebay di sini tuh apa? Ketika segala sesuatu kita memberikan pujian, harus memang agak sedikit over, Bu. Misalkan nih, iya hari ini ada cantik. Jadi ketika anak-anak feeling udah mulai mengeraskan hati, itu udah indikasi Kak bahwa dia itu tidak mendapatkan full kasih sayang. Apa kasih sayangnya tuh yaitu tadi benar kata Kakak Pandu, mengapresiasi dikit aja harus selalu dengan dibarengi dengan sentuhan fisik. Iya, ada hari ini cantik sambil dipelus. Karena sambil kita memuji dengan lebay, dia juga sama kita diisi physical touching-nya. Karena dia kan merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Jadi kalau misalkan mau apapun genetiknya ketika udah tantrum, itu kata dokter Aisyah Dahlan, indikasi bahwa bensinnya sudah lowbat. Sementara ketika anak-anak marah itu, batang otaknya tegang, Bu, di belakang itu. Makanya dia hawanya tuh pinginnya menyerang, dia tuh pinginnya adalah marah. Seperti yang tadi ya, dia itu kan senang mengatur. Senang mengatur itu bagus, Bu, ketika memang tidak berlebihan. Untuk anak pun tetap kita harus ada kontrolnya. Karena ketika misalkan seorang anak ke temannya tuh sering mengatur, karena dia itu ketika, mohon maaf banget, feeling itu butuh figur ya, Bu. Ini makanya hati-hati nih, kalau kita punya anak feeling. Feeling itu kan ngelihat ke orang tua itu adalah figur. Ketika dia melihat figurnya adalah kasar, dia juga akan kasar ke temannya. Lihat ayahnya juga kasar, dia juga akan kasar. Jadi ketika misalkan seorang anak feeling yang harusnya penuh cinta, tapi dia malah menjadi seorang pendikte, itu tanpa disadari karena dia melihat figur di rumah juga seperti itu. Jadi kalau sensing itu sensing itu ya Bu, jadi biar apa sih bedanya sensing dengan feeling? Kalau sensing itu ngelihat orang tua apa yang dilakukannya, penirunya tuh apa yang dilakukannya. Tapi kalau feeling, targetnya figur dulu ke orangnya. Mama aku juga kan memperlakukan aku kayak gini, sekalipun dia masih kecil. Jadi kalau misalkan kayak tadi Kakak bilang bahwa
anaknya kadang suka tantrum, suka marah dan berlebihan. Itu memang Kak, bahwa dia itu memang lagi merasa nggak dicintai atau misalkan kosong gitu. Jadi indikasi apalagi orang feeling itu paling susah untuk, bukan paling susah, paling nggak boleh untuk dikasarin. Karena feeling itu kan kekuatannya di bicara. Jadi ketika anak feeling udah mulai tantrum, tidak dilatih storytelling. Masih ada yang tahu Bu storytelling? Storytelling itu latihan bicara, latihan banyak ngobrol. Jadi kalau feeling udah mulai senang mendikte orang lain, pinginnya dia yang didengerin, karena dia di rumah itu nggak merasa didengerin. Karena pada dasarnya ya Bu, kebahagiaan dan tertinggi dan penderitaan terbesar itu berasal dari rumah. Kalau dari luar itu hanya faktor tambahan. Kadang kita tanpa sadar suka kayak gini ya Bu. Anak saya ketika main dengan ini, jadi apa tuh ikutan atau misalkan jadi meniru temennya. Kita suka langsung nyalahin lingkungan nggak Bu? Iya. Padahal kalau lingkungan itu tambahan. Karena sebetulnya perundungan itu bukan dari luar Bu bermulanya tuh. Justru dari dalam rumah. Pengabaian hal kecil aja ketika misalkan ke orang feeling kita tidak lebay memujinya. Itu dia bahwa dia tuh merasa bahwa aku nggak dicintai gitu Bu. Karena yang dia butuhkan itu ketika terjadi storytelling itu bahwa oh ibuku mengerti perasaan aku. Paling seneng dia ditanya, Ade hari ini seneng nggak? Ada teman-temannya gimana? Nah itu orang feeling. Jadi harus ditanya karena orang-orang yang memang apa membumi kayak sensing sama feeling itu seneng kalau misalkan bercerita itu memang apa Kak lebih ke runtut gitu ya Kak ya, Iya, lebih ke detail. Malah kalau orang feeling itu Bu kalau bicara bisa kemana-mana. Kita bertanya belajar dia bisa ceritanya malah jadi kemana-mana. Itu orang feeling. Ah di sini juga Kakak feeling. Makanya Jadi coba lihat tuh Kakak Pan. nanti. Bisa ukuran. Kakak itu kan targetnya kan orang. Kakak tuh seneng kalau di Quran banyak orang dan kakak tuh seneng banget mencetak orang. Makanya nih yang menjadi cinggu-cinggu di Bunda tuh harus harus berbahagia dan harus berterima kasih. Karena kakak itu seneng ketika apapun yang kemampuan kakak, kakak itu senangnya tuh mencetak orang, menduplikasi kemampuan kakak. Ngerasa nggak Kak? Siap. Iya, itu kan keren banget. Dan kenapa misalkan orang feeling cengeng, udah kebayang lah Bu Ibu. Orang feeling itu kan kecerdasan perasaan, jumlahnya 80%, logiknya 20. Jadi kalau ngomong sama orang feeling, bukan berarti dia nggak akan ngerti logika, tapi disentuh dulu perasaannya, baru kita bermain logika gitu loh Bu. Beda ya Bu Ibu, kalau ke thinking kita bermain logik dulu, kita baru masukin perasaan. Tapi ke orang feeling, yang sering harus ditanya itu apa yang dirasakan. Orang feeling aja kan ketika memilih baju tidak sesuai dengan apa tuh yang dia inginkan, itu bisa jadi bad mood. Jadi intinya kalau kita punya pasangan, orang tua, atau bahkan anak yang berkarakter feeling, yang harus dibangun itu moodnya. Jadi seperti yang tadi ya ketika dia udah mulai banyak mendikte, terus kalau temennya nggak ngikutin aturan, itu banyak pengabaian Kak. Jadi orang tuanya bukan sengaja mengabaikan, bukan, karena belum tahu aja. Jadi bukan salah juga, kata dokter Aisyah Dahlan, karena memang kita kurang ilmu gitu. Jadi kalau feeling itu, pokoknya harus dibangun dulu moodnya. Begitu ya Kak Pandu ya. Ya. bener banget itu. Dan nggak puas ya, Bunda, biar kita nanti bisa lanjut. Mangga, ya, izin bertanya, Bunda boleh? Boleh. mangga. Ya, Bunda, jadi kalau misalnya didengar dari penjelasannya tadi, sebenarnya kita harus tahu ya, anak-anak kita itu tipe apa. Jadi ngetreatmentnya itu sesuai. Ternyata nggak semua pujian itu cocok untuk semua anak, nggak semua Betul. juga apa namanya pusan ataupun sesuatu yang terjadwal terdisiplin juga ternyata tidak cocok ya Bunda ya. Nah, pertanyaannya kalau untuk tes Tiffin ini apakah juga bisa nanti mengetahui, kebetulan saya punya ponakan-ponakan yang akan masuk ke jenjang universitas nih. Apakah tes ini juga bisa mengarahkan atau mengetahui anak-anak tersebut cocoknya di bidang apa, di jurusan apa, seperti itu Bunda. Terima kasih. Iya. Justru Masya Allah luar biasa pertanyaannya. Justru dengan setipin ini kan tujuannya itu pemetaan. Jalan arah kita nanti akan kemana. Dengan setipin kita nanti akan tahu jangan sampai misalkan kayak karakter feeling nanti malah dia kuliahnya itu di keuangan. Bukan nggak bisa ya, tapi mungkin akan jauh lebih tepat. Dengan nanti itu kan di setipin nanti ada ya Kak pembahasan tentang ini bagusnya sekolahnya kemana, jurusannya di mana. Gitu. Iya. Sangat-sangat penting banget. Coba Kakak tambahin lagi sayang. Iya, jadi untuk setiap karakter itu, walaupun misalkan
dia bisa masuk jurusan apa aja, tapi ada jurusan yang dia tuh akan lebih bagus, akan lebih keren kalau masuk jurusan tertentu gitu. Ya. Contohnya ke karakter feeling. Karakter feeling itu kan dia senang menggembleng orang, dia senang ketemu sama orang. Dia akan baik bagus kalau misalkan jadi seorang psikolog misalkan kayak gitu. Terus ada karakter thinking di mana dia jago nih di analoginya, di logikanya, di perpikiran rasionalnya. Maka dia senang kalau misalkan jadi seorang ilmuwan. Dia akan jago kalau misalkan jadi seorang penyidik gitu. Nah, karakter intuiting yang dia tuh seneng sesuatu yang bersifat kreativitas gitu. Mau jadi penulis, mau itu jadi seorang guru yang dimana jadi gurunya pun bukan guru yang monoton, dia senang jadi guru yang beda dari yang lain. Jadi pemetaan dari setiap karakter ini tuh ada banget gitu, karena nanti di sertifikat juga dijelaskan, oh karakter intuiting ini kelebihannya tuh disebutkan A, B, C, D, misalkan. Beda juga misalnya introvert dan extrovert itu dia punya potensi yang beda-beda gitu. Walaupun sama-sama intuiting, kan, tapi ada bedanya juga introvert extrovert di sini. Kalau extrovert itu kan pasti rangsangannya dari luar, kalau introvert rangsangannya dari dalam. Nah, nanti buat pemetaan jurusannya pun akan beda gitu. Jadi cocok banget. Aku pun sebenarnya kalau menceritakan diri sendiri, dulu aku kuliah di teknik konversi energi, itu cabang dari teknik mesin. Saat ini aku ngelanjutin pendidikan di dunia psikolog gitu. Jadi lintas jurusan dari mesin ke psikolog. Bukan berarti aku tidak senang dulu tidak senang di kuliah mesinnya. Hanya saja karakter aku yang thinking, aku senang mencari sebab dan akibat, kurang ada tantangan gitu dulu di mesin itu. Nah, ketika bertemu dengan dunia psikolog, dunia Steven, oh ternyata setiap orang itu beda-beda ya karakternya itu. Jadi aku ada tantangan lagi gitu di sini. Ya Jadi, mungkin untuk satu contoh ya yang terjadi ke Kakak Pandu, karena memang itu kebetulan anak pertama saya. Jadi hebatnya anak belum tentu bakat. Ini jangan terjebak ya Bu. Karena kenapa misalkan kemarin itu kakak, namanya anak itu kan nggak ngerti aku kemana. Karena kita sebagai orang tua ngelihat kakak itu senang bongkar, senang bikin robot. Pikir kita ya masuk aja di konversi energi. Makanya ini jangan sampai terjebak. Hebatnya anak belum tentu bakat. Nah, ini jangan sampai terjebak di sana. Karena kayak sekarang kan akhirnya apa Bu? Emang nggak ada yang sia-sia ketika sudah dipelajari. Tapi kan akhirnya kita membuang waktu. Yang harusnya mungkin sekarang itu kakak udah ngambilnya S2, kakak sekarang malah lintas jurusan. Jadi bukan lagi masuk ke S1 dari konversi energi di Polban gitu. Malah sekarang ngambilnya psikolog. Nah ini mungkin fungsi penting bangetnya Sepin itu, kita tes sekali untuk seumur hidup. Karena nanti pun ketika kita misalkan anak-anak kita mau berpasangan, seandainya mereka udah belajar 5 genetik ini, jadi nggak ngeraba-raba lagi ke pasangannya, ih kayaknya suami aku tuh thinking, malah lebih bagus dites. Jadi karena kan dengan banyak dengan 5 genetik ini kita bisa menentukan teknik komunikasi apa yang nanti akan kita sampaikan. Seperti halnya misalkan kita itu sensing orang Indonesia, anak kita itu intuiting orang Jepang, kan nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia biar bisa dimengerti sama negara intuiting. Berarti kan kita harus pakai bahasa intuiting. Leres deh Bu Ibu. Cobi selami iya makan kita suka merasa langsung menjajak. Kenapa anak aku nggak mendengarkan aku? Bisa jadi cara menyampaikan bahasa kitanya itu nggak kena gitu, nggak masuk. Seperti Sabi, kebayang nggak anak yang bungsu itu dia bilang bahwa aku nggak punya figur ayah, padahal kan ayahnya baik, kan ayahnya perintilan detail seperti Abi. Sementara anak intuiting senangnya garis besar, jadi bukan nggak punya figur ayah, tapi maksudnya kenapa aku nggak dimengerti sama ibu bapakku. Beda nggak Bu? Karena anak-anak itu kan nggak pinter, nggak bisa mengungkapkan yang dirasa itu dengan kalimat yang tepat gitu. Nah, di sini fungsinya ketika memang misalkan seperti Ibu tadi, penting nggak ini untuk sekolah? Banget pentingnya, banget Bu. Ini contoh kasusnya nih Kakak Pandu. Masya Allah lah, jangan sampai terjadi, tapi memang ini udah takdirnya yang di atas, tidak ada yang sia-sia juga. Coba seenggaknya karena kan kita itu di dunia berburu dengan waktu ya Bu, kepinginnya tuh ketika anak sekolah harus anak-anak itu dapat goals untuk dirinya gitu kan. Jangan sampai ada membuang waktu, membuang juga energi, ditambah juga membuang materi gitu seperti itu. Insya Allah penting banget Bu. Baik Bunda, Kakak Pandu, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Malah Bu kalau bisa misalkan, karena kan kalau kata saya ini adalah ilmu yang akan sangat bermanfaat banget ya. Kita nggak pernah tahu sekeliling kita, kalau kita koreksi selain kita di rumah juga kadang kita suka ngelihat pola parenting keluarga kita juga kan luar biasa ya Bu.
Sementara anak-anak sekarang itu kan yang paling sering itu kena mental, Bu. Kemarin ya Kak, materinya bagus banget ya tentang masalah di kampus Kakak itu. Jadi kita harus mulai aware tentang kesehatan mental. Betul. Jangan pernah kita merasa bangga ketika anak kita itu adalah diam, nggak protes, nggak ngapa-ngapain, nggak pernah menyela kita. Karena pada dasarnya tidak ada anak yang introvert di depan orang tuanya. Tidak ada. Yang ada anak yang tidak mendapatkan peluang untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nggak ada anak yang introvert, Bu. Kalau untuk di luar is oke, dia bisa jadi introvert dengan temennya. Tapi kalau di depan orang tua itu nggak ada satu anak pun yang introvert. Jadi anak itu udah dibiasakan, Bu, sejak kecil. Kalau misalkan di sini ibu-ibu masih punya anak yang belum balik, coba dilatih storytelling bukan cuma untuk orang feeling. Storytelling itu adalah bagaimana kita mulai bertanya tentang apa yang dirasakan. Apalagi nih kalau yang punya karakter thinking, itu anak itu kecenderungan mandiri. Apa yang dia rasakan dia simpan sendiri. Itu orang thinking. Dan dia nanti akan jadi overthinking. Jadi orang thinking itu ketika ibu mengabaikan nggak ditanya apa yang dia rasa, bukan berarti dia nggak punya empati ya, Bu. Kan dia itu logiknya 80%, feelingnya 20%. Dan kita sebagai ibu yang harus jadi psikolog terbaik buat anak kita, jangan nyuruh anak thinking itu yang bawa bicara dengan kita. Karena chemistry anak thinking itu adalah tahta. Kata sebut tahta itu adalah raja, kan nggak mungkin dia yang turun duluan. Kalau bukan kita yang nyamperin. Ini fungsi bahwa ketika disiplin itu ada chemistry tahta, chemistry kata. Kantos ada apa ya? Ada yang udah disiplin nggak di sini? Kan ada tuh ya. Jadi kalau karakter kita chemistry anak thinking itu adalah tahta, berarti kita memang yang harus nyamperin, Bu. Karena seorang raja itu kan susah untuk turun duluan gitu kan. Jadi kita itu bukan memposisikan rakyat dalam artian yang sesungguhnya. Jadi karena memang raja itu tahta itu ada dengan segala kemandiriannya, kita yang datang. Kakak hari ini kok kelihatan kayak ada yang gelisah, boleh nggak sharing dengan mama? Itu perlu banget, Bu. Jadi kita jangan ngarepin anak thinking yang bicara duluan. Beda dengan intuiting. Intuiting sama feeling sebetulnya suka nggak suka mereka ekspresif. Jadi otak yang dominan kanan itu intuiting sama feeling, apa yang dia suka gak suka itu dia ekspresif, Bu, diungkapkan. Karena mesti ingat Ibu bahwa otak itu dibagi dua. Otak kiri itu teratur, Bu, seperti otak kantoran, disiplin. Yang otak kanan itu kan gambarannya tuh taman, kebebasan. Namanya orang taman kebebasan kayak di taman kan kita ketawa bebas. Lalu tuh, Bu. Nah, otak-otak kiri ini yang dominan itu serius. Jadi kalau misalkan otak kiri ketika di perasaan, jangan dibikin kayak yang nyantai, kita harus serius. Karena spek otaknya tuh nggak suka kalau perasaannya itu kayak yang dimainin gitu. Kakak mungkin ada yang perlu dibicarakan dengan diajak jalan, Bu. Dengan diajak jalan. Jadi diajak jalan terus dia untuk bisa bicara. Tapi kalau yang feeling itu bisa dengan selonjoran, kayak Ade Lutfan ya Kak ya. Dia itu kalau ke pangkuan mama tuh terus dilus-lus, dia tadi di kampus apa aja, bisa dengan nyantai. Tapi untuk yang thinking itu nggak bisa, Bu. Dia senang dengan duduk, teratur, terus ditanya. Jadi beda kan ya Bu ya, kebayang nggak? Otak kiri treatmentnya dengan otak kanan itu beda. Ini sangat-sangat penting mereka juga kasih tahu, Bu. Karena kan pada dasarnya gini, kita bisa kenal orang lain kalau kita juga udah tahu siapa diri kita. Misalkan sapotos Abi sareng Ibu Susi. Abi mau terang ke Ibu, pami Ibu untuk memperkenalkan bahwa aku adalah Susi gitu. Sama Bu, genetik juga. Anak-anak perlu tahu ketika nanti udah dengan berjalannya waktu. Ketika anak-anak udah dewasa seperti Abi lah dites ketika anak-anak udah dewasa ada nggak kata terlambat? Nggak ada Bu. Malah jauh lebih enak juga. Jadi tetap aja ada min plus. Ketika kita anak-anak kita dites sebelum dia banyak terkontaminasi dengan lingkungan, kita jadi tepat mentreatmentnya. Tapi ketika anak kita udah dewasa pun nggak sama-sama. Jadi kakak bantuin mamah ya. Karena mamah juga baru tahu loh ilmu ini. Mamah misalkan turun, kakak naik. Nanti kita biar ketemu di tengah. Jadi ketika mamah ada keselip-keselip salah, mamah ingatkan, mah nggak kayak gitu kayaknya nggak kena deh ke aku yang thinking. Itu jadi enak malah kita komunikasi. Jadi nggak ada kata terlambat, Bu. Karena ada satu keluarga ya Kak yang merasa, habis matos telat, kami dites air nanti. Nggak ada, Bu. Nggak ada kata terlambat. Makanya kan di Al-Quran juga ada surat tobat ya Bu ya. Bagaimana Allah itu akan merubah satu kaum kalau kaum itu sendiri yang berubah. Intinya mungkin yang diharapkan dari pembelajaran kita insya Allah mungkin kakak juga bisa dilanjut ya Kak tiap Sabtu karena itu bagian dari luar biasa ilmu Bu beneran
kita jadilah psikolog terbaik buat anak-anak kita. Kita boleh konseling ke psikiater, boleh. Kita boleh sharing ke psikolog, boleh. Tapi kan itu berbatas ruang dan waktu, Bu. Kita ada keterbatasan waktu, kita juga mungkin ada keterbatasan materi. Makanya kenapa nggak didik aja kita itu sebagai psikolog gitu. Putus yuk kita rantai yang dulu kita juga mendapatkan toxic parent. Kita nanti akan bahas apa sih efek dari toxic parent, apa sih efek dari hyper parenting. Karena kadang ucapan yang menurut kita positif itu belum tentu positif loh secara psikologis. Makanya insya Allah mungkin ke depan ya kakak sayang, kita bahas ucapan-ucapan yang menurut kita baik padahal itu buruk. Padahal itu sangat tidak tepat buat anak-anak. Dan kita mungkin akan dibarengi dengan kajian ilmiah. Kalau misalkan kita belajar tentang ilmu didasari dengan dasar hukumnya dari mana, terus ada ilmiahnya juga dari mana, mungkin akan lebih kena gitu ke ibu-ibu. Karena menurut saya ini sangat penting banget beneran, Bu. Saya ngerasa bahwa kita jangan merasa kepedean, sama udah besar lah, udah biasa. Enggak, Bu. Kita kelak bisa terkondisikan mendidik cucu kita. Karena kita nggak pernah tahu ada sesuatu yang pasti datang. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya itu kematian. Banyak loh Bu di luar sana yang tiba-tiba harus ngasuh cucunya. Karena anaknya nggak ada, apapun bisa terjadi. Benar nggak Bu Ibu? Coba misalkan pami kita terlena. Hari ini kita nggak belajar parenting tentang generasi Z yang sekarang. Mau seperti apa? Jangan sampai cucu kita itu menanggung beban ketidakmampuan kita dalam nyari ilmu gitu Bu. Intinya seperti itu. Ya mangga ini mungkin udah lewat kakak mau ke Pemda. Ibu-ibu mudah-mudahan tidak puas ya Bu, karena berharap saya tuh tidak puas. Karena ketika ilmu udah merasa puas ya udahlah udah tahu gitu. Sementara ini kayaknya mungkin baru 10% kali ya Kak ya. Ini Karena nanti benar insya Allah dengan contoh soal. buat ini Iya. tuh lebih kayak sebenarnya ini secara teoritisnya aja gitu bahwa ini tuh karakter feeling itu sudut pandang seperti ini, karena yang akan lebih kena itu nanti kita kebahas tentang studi kasus apa sih yang dirasakan karakter feeling sekarang, apa sih yang ada permasalahan di karakter thinking itu. Nah kita akan membahas tuntasnya ke sana gitu. Kalau secara Iya. teoritis kan kita ya template aja gitu kan bentukannya seperti ini, tapi kalau dengan studi kasus ada pengembangan lain yang sebenarnya itu akan muncul lagi nih informasi-informasi baru tergantung kondisinya, tergantung kasusnya. Nah, Iya. ibu-ibu sekalian, jadi benar banget dari kata Mama, kalau misalkan kita tidak aware atau tidak peka terhadap yang namanya kesehatan mental, aku kan selain kuliah di psikolog, ikut volunteer di rumah parenting juga. Kebanyakan anak-anak yang bergeser ke narkoba, yang seks bebas dan sebagainya, itu diawali karena tidak didapatnya perhatian di rumah. Dan itu beda-beda. Ada yang dikarenakan nggak pernah dipuji di rumahnya, ada yang dikarenakan tidak pernah dipeluk di rumahnya, ada yang dikarenakan tidak diberikan waktu berkualitas dengan orang tuanya. Dan itu macam-macam gitu. Ada orang yang padahal di rumahnya itu dipeluk dan sebagainya, tapi nggak pernah dipuji sama orang tuanya. Dia jadi tetap ke narkoba karena dia ngerasa aku nggak pernah dipuji, aku nggak pernah dapat perhatian yang intens dari pujian. Jadi kalau kita nggak aware anak-anak kita itu karakternya seperti apa, kita mungkin ngerasa aku udah mencintai anak-anak aku dengan ngelakuin hal ini. Tapi ketika ditanya anak-anak apakah benar udah merasa dicintai oleh kita, kan itu belum tentu gitu. Jadi penting banget kita untuk mengafirmasi apa yang dirasakan anak-anak kita bukan hanya dari sudut pandang kita tapi juga dari sudut pandang anak-anak kita gitu. Seperti yang dari kakak Bunda jelasin, ada anak yang orang tuanya udah kewalahan nih, anak piling umur 4 tahun kok bahasanya udah kasar pada usianya, terus orangnya tuh nyuruh-nyuruh atau misalkan nggak suka kalau ada orang yang nggak terima apa yang dia perintah. Sebenarnya kan itu awalnya bukan dari luar, tapi dari dalam rumahnya gitu. Yang ngerasa kesepian, ngerasa nggak dapat afirmasi gitu. Karena pada umumnya, ketika misalkan apa yang dilakukan tantrumnya anak-anak itu adalah indikasi baterai cintanya yang kosong. Contohnya gini, kalau tadi anak-anak kita tantrumnya itu menggunakan kata-kata kasar, berarti dia kurang apresiasi. Kalau anak-anak kita tantrumnya mukul-mukul orang, berarti dia kurang pelukan, kurang sentuhan. Kalau misalkan dia tantrumnya tuh teriak nyari perhatian, dia kurang waktu berkualitas. Jadi beda-beda gitu. Dan kita juga bisa tahu, oh anak aku tantrumnya kayak gini, oh ternyata dia baterai kasihnya lagi kosong nih, cinta kak. Dia butuh sentuhan nih atau perlu pujian nih. Jadi pujian atau sentuhan itu bukan dilakukan pas anak tantrum, tapi waktu pas anak tantrum mah kita cooling down dulu aja biar dia tenang. Tapi next
hari selanjutnya, minggu selanjutnya, kita isi itu semua gitu. Jadi kalau misalkan kita isinya pas dia lagi tantrum, ya akan mental. Jadi ketika anak tantrum itu lebih kayak pengingat ke kita, oh ternyata anak aku kurang perhatiannya, anak aku kurang pujiannya. Jadi next ketika dia udah tenang, dia lagi udah santai gitu, lagi nyantai, kita isi itu semua. Kayak gitu Jadi sih. bukan mental mungkin. Jadi kita nanti jangan menunggu anak tantrum aja, Bu. Intinya apalagi di bawah 5 tahun, 5 baterai kasih ini harus diisi tiap hari. Dari mulai kata-kata pujian, waktu yang berkualitas, hadiah, physical touching, itu harus terisi. Jadi kalau yang tadi Kakak Pani bilang yang 4 tahun ini, kenapa dia sampai tantrum? Karena 5 baterai ini itu mungkin ada 1 yang nggak dapat atau 3 yang nggak dapat. Karena di bawah 5 tahun itu 5-5-nya harus diberikan. Aduh, aku repot dong, dalam 5 ini aku harus memberikan semuanya. Pasti mungkin ada pertanyaan ibu-ibu kayak gitu ya. Ibu-ibu tahu nggak ketika kita memberikan makanan, hanya dengan memberikan makanan, kita 5-5-nya bisa dapat kok, Bu. Contoh kecil misalkan kayak gini. Ini si sensing itu kan hadiah. Tapi kita bikinin makanan, kita ucapin, adek mama hari ini punya hadiah buat adek. Mama bikin bakso. Atau misalkan mama beliin adek cilok atau apapun lah yang sifatan makanan. Itu untuk yang bahasa cintanya hadiah itu dapat. Terus seperti yang untuk thinking yang pelayanan, itu dapat lagi nggak? Dapat lagi. Dia kan merasa dilayani. Adek, mama bikinin makanan, pokoknya adek mah tinggal di kamar, nanti mama anterin ke kamar. Itu pelayanan. Dapat nggak Bu pelayanannya? Hanya dengan makanan. Terus intuiting dengan kata-kata pendukung. Kita bilang lagi, adek tahu nggak, mama tuh bangga loh hari ini sama adek. Karena adek belajarnya dengan baik, pulang juga ke rumah tepat waktu. Itu kata-kata pujian. Mama bikinin makanan. Dalam satu makanan pun 5 bahasa kasih itu kita bisa berikan. Makanya kemarin ada yang bilang, aduh repot banget nih si sensing harus hadiah. Makanan pun bisa dibilang hadiah ketika diucapkan mama punya hadiah loh buat adek. Ngerti nggak Bu? Nah seperti itu. Terus untuk feeling apa? Dan kita harus pakai elus ya Bu. Untuk feeling itu kan physical touching. Adek, adek tuh hari ini cantik banget, adek tuh nurut banget loh sama mama. Dia tuh senang banget. Mama punya makanan loh buat adek. Itu akan dapat Bu. Dan untuk yang insting bahwa bahasa cintanya itu adalah waktu yang berkualitas. Adek mama bikin makanan, adek makan ditemani mama ya. Itu semua dapat loh Bu, hanya dengan satu kita makanan. Jadi bukan berarti hadiah harus spesial dibungkus kado, bukan. Makanan pun bisa dijadikan untuk 5 bahasa kasih itu kena gitu loh. Seperti itu ya Bu Ibu, karena ada kebanyakan menjabarkan tentang bahasa cinta itu adalah dengan yang beda-beda. Kita bisa hanya dengan memberikan pulpen pun kita untuk 5 bahasa kasih itu beda. Makanya nanti kita belajar tentang teknik komunikasi, pemilihan retorika, kosakata, tempo, timing. Itu sangat penting ya Bu. Karena nasihati anak itu cukup 1 menit. Kebayang nggak Bu Ibu selama ini nasihati anak berapa menit kah? Atau jangan-jangan ketika anaknya tantrum kita malah jauh lebih tantrum. Ayo pada ngaku. Jangan-jangan ketika suaminya tantrum kita malah jadi ikut tantrum juga gitu. Intinya bagaimana bahwa energi positif menular, energi negatif juga menular. Kita kalau misalkan pasangan kita marah, anak kita marah, kita bad mood nggak Bu? Bad mood ya. Tapi kalau tahu bahwa energi negatif itu menular, kenapa nggak kita tularkan aja energi positif? Karena ketika ibunya sedih, anak sedih 3 kali. Ibunya bahagia 1 kali, anak bahagia 3 kali. Jadi kunci utama itu di ibu ya Bu ya, bukan di bapak ya. Jadi bukan berarti bapak nggak penting. Karena kita juga nanti akan bahas bagaimana sih efek fatherless. Terus bagaimana sih seorang bapak itu kan berurusan dengan anak itu tentang kualitas pertemuan ya Bu ya. Tapi kalau ibu dengan anak itu kuantitas pertemuan. Karena kita kan paling sering berkomunikasi. Jadi kalau misalkan di sini menurut ibu aku sudah memberikan nasihat yang positif, itu belum tentu juga Bu. Karena ada kalimat-kalimat yang bisa bikin alergi orang thinking, ada kalimat-kalimat yang bikin alergi orang feeling gitu. Nah itu nanti kita fungsi tahu bagaimana kita pemilihan kosakata untuk kelima genetik ini bisa jadi berbeda. Seperti itu. Iya, terima kasih. Oh, ya. Insya ya ilmunya sangat luar biasa. Ini berhubung Kakak Pandunya ada kegiatan yang lain lagi. Tentunya sepertinya banyak ya pasti dengan kita mempelajari tentang manusia itu tentu saja tidak ada habis-habisnya.
gitu ya, Masya Allah. Bahkan ketika Allah mentakdirkan kita untuk punya anak yang kembar sekalipun, ternyata anak yang kembar itu sifatnya bisa berbeda. Mungkin paras wajahnya bisa sama, tapi sifatnya pasti berbeda. Nah, jadi setiap setiap pembelajaran itu pasti ada hikmah yang akan kita dapatkan. Ya, terima kasih sekali untuk Kakak Pandu dan juga dengan Bunda Yeti atas ilmunya, atas waktunya. Bila ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa di chat di grup gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi minggu depan, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan Amin. umur yang panjang, dan semoga Amin. apa yang kita lakukan sekarang ini, kita hadir di sini, Allah meridhoi dan akan memberikan keberkahan untuk kita semua yang hadir di sini. Amin. Ya, Amin. karena Amin. yang hadir di sini saya yakin ini adalah makhluk-makhluk pilihan Allah, umat-umat pilihan Allah. Jadi karena untuk mempelajari sesuatu itu agak susah ya. Kita biasanya banyak sekali halangan ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu ada aja gitu ya halangannya. Tapi Ya. alhamdulillah ini kita menjadi pilihan-pilihan Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Ya. Baik, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk semuanya. Dengan kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.